Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Orang Asing yang Diundang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 21 bagian B. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Anak-anak, hal kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang para tamu untuk datang menikmati jamuan pesta. Pesta itu disebut pesta Injil, dan undangan itu disebut undangan Injil. Undangan Injil pertama kali diberikan kepada orang Yahudi. Dalam hal ini, yang diwakili oleh para penduduk suatu kota. Yang memimpin para warga kota adalah yang menolak undangan itu. Itulah para pemimpin orang Yahudi, yang pada saat itu sebahagian sedang berkumpul dengan Yesus di pesta di rumah orang Farisi. Tamu yang menolak undangan adalah mewakili kaum bangsawan orang Israel. Semua kelompok yang diundang memberikan alasan dan menolak undangan itu. Kelompok pertama memberikan alasan bahwa ia barusan sudah membeli ladang, maka ia harus melihat ladang itu sehingga meminta maaf untuk tidak bisa datang. Alasannya terlalu kecil. Pembelian sudah dilakukan. Demikian juga banyak orang yang tidak menyambut panggilan Injil karena harta, yang sesungguhnya nilainya kecil dan bersifat sementara. Kelompok kedua berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Lukas 14 ayat 19. Alasan untuk mencoba sesungguhnya suatu tugas yang seharusnya mudah diundur jika ternyata dia memiliki kerinduan menghadiri pesta itu. Demikian juga banyak orang tidak menyambut panggilan Injil dengan alasan karena ada usaha yang harus dijalankan. Seharusnya usaha itu tetap bisa diatur, tetapi Injil seharusnya disambut. Kelompok ketiga berkata, "Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang." Lukas 14 ayat 20.
Ini sama dengan bahwa keluarga bisa menghalanginya untuk menyambut panggilan Injil. Karena semua yang sudah diberikan undangan pertama itu menolak untuk datang, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Lukas 14 ayat 21. Anak-anak, sekarang undangan untuk perjamuan besar diberikan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak berdaya. Undangan ini sangat harmonis dengan nasihat Yesus kepada tuan rumah orang Farisi yang sedang menjamu Yesus makan, yaitu mengundang orang-orang asing yang terpinggirkan. Itulah berkat kesempatan bagi semua Israel rohani seperti kita sekarang ini. Kita yang bukan keturunan Israel jasmani mendapat kesempatan mendapat undangan panggilan Injil. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa engkau menyambut panggilan Injil itu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk pastikan bahwa engkau menyambut panggilan Injil itu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.